Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau saat ini kami ada dengan kekuatan, kesehatan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami, berikan pengertian, sehingga kami dapat memahami akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 56 ayat 1-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 56 ayat 4-5 bagian A. Tertulis demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saudara sedang takutkan pada saat ini? Apakah manusia? Ataukah masalah? Mungkin ada persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini, yang menekan dan mengancam kehidupan saudara. Firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, agar jangan takut, tetapi percaya kepada Tuhan. Pemazmur mengalami rasa takut akibat tekanan yang sedang dia hadapi. Ada bahaya yang mengancam keberadaan hidupnya. Di titik inilah saudara ia menyadari bahwa ketakutannya sebenarnya tidak perlu. Daud menyadari bahwa ketakutannya itu harus ia kalahkan dengan iman percaya kepada Tuhan. Tinggal terus-menerus dalam ketakutan tidak akan membawa kebaikan, tapi tinggal dalam iman akan membawa kemenangan. Dikatakan di sini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kebanyakan dari kita saudara yang pernah mengalami keadaan sulit, keadaan yang menakutkan, mungkin melakukan tindakan yang berbeda dengan ayat ini. Saat takut kita justru menjadi tidak percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada yang lain. Kita mulai mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia dan sebagainya. Saat takut kita jadi meragukan Tuhan dan firman-Nya. Kita bimbang terhadap janji-janji Tuhan. Itulah yang umumnya sering terjadi pada kita ketika dalam situasi yang menimbulkan ketakutan. Saudara yang dikasih Tuhan, rasa takut itu sendiri sebenarnya adalah suatu perasaan yang normal dan manusiawi. Sebagai manusia, kita bisa merasakan takut. Tapi ketakutan tidak boleh menguasai hati dan pikiran kita secara terus-menerus, sehingga kita tidak lagi hidup dalam damai sejahtera dan pengharapan kepada Tuhan. Kita harus bangkit saudara, dan memulai kemenangan dengan mempercayai Tuhan sepenuh hati kita. Dalam Markus 4 ayat 35-41 tertulis suatu kisah di mana Tuhan Yesus sedang berlayar dengan para murid-Nya. Tapi di tengah perjalanan terjadi taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang besar yang menghantam kapal mereka. Para murid menjadi begitu takut dan mereka panik serta tidak percaya. Tapi kemudian Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu agar berhenti. Di ayat yang ke-40 dari Markus pasal 4 ini, Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kita perhatikan dari ayat ini saudara, bahwa kehendak Tuhan bagi kita adalah supaya kita tidak hidup dalam ketakutan, tapi dalam iman percaya kepada Tuhan. Tidak jadi masalah apakah persoalan kita begitu hebat, begitu luar biasa mengancam keberadaan kita. Yang terpenting adalah kita senantiasa beriman percaya kepada Tuhan.
Kita harus mengalahkan ketakutan itu dengan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan dalam bahtera kehidupan kita menjadi sukacita dan kepastian bagi kita, sehingga kita menjalani kehidupan ini dalam kemenangan, dalam pertolongan, dan dalam kelimpahan berkat, pembelaan, dan kasih karunia Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat 10 tertulis janji firman Tuhan. Dikatakan di situ, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita takut dengan situasi, keadaan, apapun yang kita alami, karena ada Tuhan yang menyertai. Jangan bimbang karena Tuhan pasti membela. Dia akan menolong dan memberikan jalan keluar atas setiap kesulitan dan masalah yang kita alami. Apapun persoalan saudara saat ini, tetaplah beriman, percaya kepada Tuhan. Mari praktekkan hal ini saudara. Ketika kita takut, percayalah kepada Tuhan. Jadi kita bukan hanya menyerahkan ketakutan kita semata-mata kepada Tuhan, tapi kita lawan ketakutan kita itu dengan iman pada Tuhan. Dengan demikian saudara, kita mengalami ketenangan, sukacita, damai sejahtera, dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang meneguhkan hati kami, membangkitkan keberanian dan pengharapan kami kepada Tuhan, serta memunculkan iman kami kembali untuk menghadapi setiap masalah ataupun persoalan yang menakutkan dengan iman dan mengandalkan Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi penolong kami. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, yang memberikan kami kekuatan. Ketika kami takut, kami mau bersikap yang benar. Kami mau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Saat kami takut, kami yakin bahwa ada pertolongan Tuhan yang akan kami alami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh karena kekuatan dari firman-Mu yang memberikan kepastian akan pertolongan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, pekerjaan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dan biarlah dalam semuanya yang kami lakukan, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kembali kami berdoa buat yang sedang sakit, yang dalam pergumulan masalah persoalan. Jamah ya Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kesehatan yang sempurna, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang ada dalam masalah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.